Sobat Sebaya, selamat datang di podcast Jejak Sebaya. Gimana nih kalian puasanya? Masih pada lancar kan? Nah, karena podcast kita kali ini berkaitan sama bulan Ramadan nih, kita bakal nemenin kalian sambil nunggu waktu berbuka puasa nih teman-teman. Tapi sebelum lanjut, boleh dong teman-teman komen dulu nih, di sana udah jam berapa sih? Biar makin berasa nih suasana-suasana Ramadannya. Nah, hubung-hubung karena kita lagi bulan puasa nih, dan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita tuh mau membahas sesuatu yang berkaitan banget nih Kak sama bulan Ramadan, yaitu self-reflection atau introspeksi diri. Yang akan dibawakan oleh saya Pika dan saya Lola. Kami selaku sahabat sebaya dari Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling Akuntel PBK UNJ. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bilang nih, udah spoiler dikit kalau kita bakal ngebahas mengenai topik yang memang relevan nih dengan bulan Ramadan. Nah, tapi bukan kita yang bakal ngebahas lebih banyak, tapi udah ada dua narasumber kita yang keren banget dan kita undang ke sini spesial untuk kalian, yaitu ada Kak Adila dan juga Kak Islam. Boleh nih Kak disapa dulu teman-temannya. Wah, teman-teman. Semuanya salam kenal teman-teman semua. Nama aku Adila Zakia Dinata. Kalian bisa panggil aku Adila atau Dila. Aku dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Untuk sekarang aku lagi diamanahkan bisa menjadi Ketua Kementerian LDK Sanggau. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suatu Ngasanya dari Fakultas Pendidikan Psikologi dulu ya. Sekarang udah lulus, alhamdulillah. Saat ini sedang menjalani pekerjaan sebagai mental coach atlet gitu dan mendalami juga psikologi Islam. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam mungkin ya Kak. Nah, aku mau nanya-nanya sedikit sih terkait dari background Kakak. Nah, tadi kan kalau dari Kak Adila kan dari LDK ya, khususnya di kemudian kegiatan di LDK itu ngapain aja sih Kak? Terus kalau misalkan untuk Kak Usman juga, tadi aku baru dengar nih kayak mental coach untuk atlet gitu ya, dan juga mendalam soal Islam. Dari itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Kalau saya tahu Kak. Ya kalau aku sendiri sekarang kerjanya di mental coach atlet PUBB teman-teman. Jadi itu kombinasi atlet usia dini beberapa cabang olahraga. Nah biasanya kita melihat atlet tuh pas fisiknya nih, tekniknya nih, tapi suka dimarahin mentalnya gitu kan ya. Di pertandingan mentalnya lemah nih, mentalnya apa sih kacang gitu ya. Oh penonton lah. Nah di sini ternyata ada loh sisi mental atletnya yang harus dilatih. Jadi mental tuh nggak langsung terbentuk, tapi harus ada latihan mentalnya juga untuk atlet. Nah itu sih yang aku jalanin sekarang, sama seperti konseling atlet atau sebagai teman ya, sebagai teman dan refreshing lah untuk atlet saat ini gitu. Untuk yang psikologi Islam sendiri, kebetulan aku bergabung juga di psikologi Islam Indonesia ya, Indonesia. Di situ juga ada banyak webinar teman-teman. Mungkin teman-teman yang tertarik nih sama psikologi Islam gitu ya, itu tuh ada banyak banget webinar bisa kita ikutin atau beberapa minggu sekali ada informasi. Mungkin kalau dari aku di LDK Sanggau itu kan pembagian 8 kampus ya Kak Sanggau. Dari kampusnya sendiri mungkin udah identik nih dengan Islam gitu. Jadi kalau LDK Sanggau itu dia yang benar-benar melaksanakan dakwah-dakwahnya di UNJ. Mungkin kalau misalnya simbolnya tuh kalau di sekolah, di SMA, SMP tuh udah logis ya. Nah, kalau di sini tuh itu ada LDK Sanggau kan agama-agama lain pun ada ya di sini. Gitu di UNJ. Untuk kegiatannya tadi ada kajian-kajian. Itu kajiannya kita kalau misalnya khusus yang ketua kementerian itu bahkan ada kajian muslimahnya nih. Mungkin kakak-kakak yang muslimah bisa datang gitu. Terus juga ada terutama di bulan Ramadan ini ya, kami ada lagi ada kampung Ramadan UNJ. Jadi kemarin udah ada kajian, terus nanti tanggal 17 juga ada kajian lagi. Itikaf juga kita melaksanakan gitu. Jadi nanti mungkin bisa kakak-kakaknya itikaf di Let's Go ya semuanya. Jangan lupa ikutan ya. Sebelum kamu jadi kementerian atau sebelum kamu jadi mental coach itu kan prosesnya pasti cukup panjang, cukup lama, dan pasti nggak selalu mudah gitu ya. Nah, itu di dalam proses itu ada nggak sih kakak melakukan research sendiri sehingga pada akhirnya kakak yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar? Dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya waktu SMP SMA tuh udah pesantren ya Kak sebenarnya. Dari kecil pun udah sekolah Islam. Cuman pas masuk kuliah pertama banget nih masuk negeri gitu. Udah sempat ikut sahabat muslimnya juga, cuman masih pasif waktu itu. Terus lama-lama kok selama 1 sampai 1,5 tahun gitu, aku ngerasa kayak kok aku merasa hilang gitu, ada yang hilang gitu dari jati diri aku. Kayak dulu
masih di pesantren hijabnya panjang banget gitu. Lama-lama kok makin pendek ya gitu. Kok makin interaksi sama sama lawan jenis tuh makin cair ya gitu. Walaupun masih belum bersentuhan ya. Tapi kok kayak ada yang hilang gitu. Terus ternyata alhamdulillah mungkin jalannya gitu ya. Allah tuh ngasih jalan buat aku diketemuin nih sama teman aku yang ngajak aku buat pertama kali itu di FT ada namanya FSIL dulu nih. Jadi dia lembaga dakwah fakultasnya kan tadi saya lihat di Katunani aku. Nah masuk kelas itu 1 tahun menjadi penggawa, terus ngerasa oh kok kayaknya aku berkembang di sini dan ngerasa kembali ke dunia aku gitu loh Kak gitu. Akhirnya lanjut tahun selanjutnya aku diamanahin buat jadi ketua kementerian di FT-nya. Dan setelah itu sekarang lah jadi dinaikin lagi di ketua kementerian di lembaga dakwah kampus. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kemarin di fakultas dulu Kak, jadi baru sekarang ke kampus ini itu teman-teman. Tuh, jadi mungkin ngerasa apa ya, mungkin ada hal-hal yang kayak kurang, ada hal-hal yang merasa ini bukan aku nih gitu ya, refleksi gitu ya Kak, refleksi diri. Jadi akhirnya aku memutuskan buat akhirnya cari lagi lingkungan yang sebenarnya itu aku gitu, aku tuh kayak gitu. Wah, ini udah mulai kelihatan nih contoh positif ya, contoh nyatanya tuh ada nih bahwa refleksi diri itu memang berdampak positif. Nah dulu tuh aku diajari mempunyai goals gitu ya. Goals kamu tuh nanti ke depan akan seperti apa gitu. Jadi benar-benar kehilangan arah, yang namanya juga remaja gitu ya, masa perkuliahan, kehilangan arah harus apa dulu nih. Nah salah satu yang aku temuin adalah introspeksi diri dulu gitu ya. Sebelum masuk kuliah kamu mau jadi apa, kamu akan seperti apa, dan nantinya bakal bagaimana gitu. Proses di dalamnya tuh ya lumayan banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak juga tadi lingkungan gitu ya. Kita harus mencari lingkungan tuh yang baik lah, sebaik-baiknya lingkungan untuk menjalani kehidupan kampus ini gitu. Dan yang akhirnya aku masuk ke lingkungan yang alhamdulillah gitu ya, teman-teman juga support dan gak menghalangi aku untuk mungkin jawabnya gak terlalu panjang tapi pasti bisa menutupi gitu, ataupun hal-hal yang akan menjadi goals aku gitu nantinya. Oke, tadi kalau yang aku dapat sih dari kakak Abdul, Kak Anila sama Kak Uswa, ini sama-sama dari pesantren ya Kak, ternyata sekolahnya. Aku juga baru tahu jujur, kenal situ baru nyeremput masuk ke dunia perkuliahan yang di negeri. Ngomong-ngomong nih Kak, ini kan masih bulan Ramadan ya kan. Kita tuh sering dengar yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang harus apa ya, bukan harus sih, lebih kayak bulan yang masa-masa tuh kita lebih baik gitu menjalani hal yang positif. Habis itu kan juga katanya kalau bulan Ramadan itu pahala dan kebaikan kita dilipat gandakan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi hal yang menjadi bulan yang ideal gitu Kak dibandingkan bulan-bulan lainnya gitu. Itu gimana Kak Adila? Ya Kak. Oke. Bulan Ramadan itu kenapa tiba-tiba jadi bulan yang kayak spesial gitu ya? Mungkin di kalangan kita kayak kalau udah Ramadan udah langsung disambut benar-benar sebaik-baiknya Ramadan. Jadi tuh kakak-kakak semua teman-teman, bulan Ramadan itu waktu turunnya Al-Quran. Saking Al-Quran kan benar-benar pedoman buat kita. Kita kalau misalnya nggak ada Al-Quran, nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. Nah, saking spesialnya Al-Quran, maka dijadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi lebih spesial lagi, diwajibkan kepada umat muslim itu untuk berpuasa itu kan. Terus saking spesialnya, dan kenapa sih pahala berkali-kali lipat itu dari situ gitu, saking mulianya. Pun sebenarnya di dalam bulan Ramadan tadi sempat disinggung kayak dapat pahala, dapat banyak dan lain-lain, itu juga ada salah satu gitu, mungkin ini sering didengar ya, itu setan dikurung. Nah sebenarnya setan dikurung itu adalah hawa nafsu yang biasanya membisikin kita kan. Jadi kalau misalnya pengen kita ngelakuin maksudnya di bulan Ramadan, berarti itu sebenarnya ada yang salah, ada di tangan orang. Bisa jadi itu adalah bukan hasatan setan lagi, jadi kita udah nggak bisa tuh menyalahin ini nih ada setan ngebisik gitu di rumahnya, nggak bisa ya. Terus sebenarnya nggak bisa, jadi ternyata kita setan. Iya gitu. Jadi tadi kalau misalnya di bulan-bulan lain, di 11 bulan yang lain itu kita bisa aja dibisikin setan, maka di bulan Ramadan ketika kita melakukan kesalahan berarti itu emang kita udah nggak sesuai fitrah kita. Tilawah gitu, itu kan makanya menjadi amalan yang utama ya di dalam bulan Ramadan gitu. Mungkin yang biasanya sebelumnya masih 1 lembar atau berapa ayat gitu. Iya, nah akhirnya tuh dijadiin misalnya jadi one day one juice gitu ya, karena emang
berlipat-lipat. Tadi benar kata Kak Vinka gitu, dari satu huruf aja udah bisa dapat 10 gitu. Sedangkan kita satu juz udah berapa itu ya bro? Emang kalau setan hilang sama masalah setan di gurun itu harusnya balik lagi ke kita ya kak. Jangan malah setan jadi kambing hitam nih. Iya. Ini karena godaan setan. Ini bukan godaan setan kali aja. Ya bertanya ya kan gitu ya, balik lagi ke diri masing-masing ya kayak. Tapi kalau bisa ya manfaatin lah bulan Ramadan. Kapan lagi kan umur gak ada yang tahu. Betul. Jadi kalau misalnya ada waktunya di bulan Ramadan ya udah maksimalin bulan Ramadan untuk beribadah sebaik-baiknya. Aku mau nanya terkait ini sih, kan katanya kalau misalkan introspeksi diri, itu biasanya suka dikaitkan dengan istilah muhasabah nih kan, muhasabah diri. Nah, itu bagaimana sih Kak antara konsep antara muhasabah dengan introspeksi diri? Apakah itu memang sama atau enggak gitu? Tadi muhasabah dan introspeksi diri itu tuh nyambung juga Kak, karena muhasabah itu sendiri sebenarnya emang artinya introspeksi diri gitu ya, menghitung atau mengevaluasi dari diri kita tuh apa yang kurang gitu dan apa yang udah kita lakuin gitu. Dari muhasabah itu sendiri sebenarnya tadi artinya menghitung, jadi kita ngitung nih, kalau misalnya biasanya kita ngelakuin muhasabah itu di malam hari ya Kak, karena udah tenang gitu posisinya. Kalau sendiri itu kita ngitung, kita kira-kira kita udah ngelakuin amalan ibadah itu apa aja, dan itu tuh sesuai gak sih sama niatnya tuh udah lurus gak sih, atau bahkan ternyata niatnya sebenarnya nggak lurus gitu, itu dievaluasi lagi gitu. Terus juga perbuatan-perbuatan apa yang udah kita lakuin, jangan-jangan selama kita puasa ternyata kita udah ngebohong nih gitu, nggak sadar gitu ya, karena udah kebiasaan ya ngebohong gitu mungkin. Nah itu dievaluasi lagi Kak pas muhasabah gitu. Biasanya aku sendiri muhasabah tuh kayak muhasabah terkait ibadah-ibadah aku, kayak biasanya kan kalau kita tulis bikin targetan gitu loh Kak, jurnal di bulan Ramadannya gitu. Misalnya yang awalnya biasanya 1 juz dinaikin nih kalau bulan Ramadan jadi 2 juz. Nah terus akhirnya ternyata gak 2 juz, itu ternyata emang ada juga kayak bilang dari diri kita gitu. Kayak misal kok hari ini kayak stres banget gitu. Pas dicek jurnal Ramadan ternyata belum 2 juz. Atau pas dicek ternyata waduh ternyata tadi keluar bunganya nih gitu. Jadinya akhirnya kayak ngerasa berantakan banget hari itu gitu. Menurut aku itu kayak nyambung banget ya ke sisi ruhnya gitu. Muhasabah tuh benar-benar pendekatan kita ke Allah dan refleksi diri kita juga gitu, kayak mendengarkan diri kita gitu. Tenang duha gitu ya, Kak, tenang gitu tuh aku rasain banget gitu ya, kayak belum sholat duha nih, atau di jalan apa ya yang lupa gitu ya, dia suka kayak apa sih yang lupa gitu, ternyata belum duha nih atau belum berapa halaman gitu ya, yang ngerasa banget kalau di bulan Ramadan tuh lebih kerasa gitu, mungkin karena ada sahur juga kali ya, dan puasa jadi lebih kerasa. Kalau di bulan-bulan selanjutnya kan bulan sebelumnya tuh kayak ya udah kuliah kerja tanpa merasakan gitu ya. Tapi bulan Ramadan tuh bulan ideal banget untuk kita merasakan muhasabah diri kita sebelum tidur ataupun pas bangun tidur gitu ya. Pas mau berangkat kerja apa sih yang harus kita lakuin gitu. Jadi udah duha belum, udah baca Quran belum, itu sih yang diawali hari tadi ya kata Gila gitu. Menurut Kakak konsep introspeksi diri dari sisi psikologi mungkin ya, itu apa sih yang memang sedang terjadi di dalam diri kita, itu prosesnya apa sehingga nanti kita bisa tahu nih, oh aku nih masih kurang di sini, ibadahku masih kurang di sini gitu. Oke, kalau introspeksi diri dalam sisi psikologis gitu ya, ini gak pakai teori ya, karena ya teman-teman juga santai aja di sini di kakak atau teman-teman yang nonton. Mungkin dari sisi psikologis itu ada sisi positif dan juga negatif. Jadi setiap diri seseorang tuh yang tadi ada setan, ternyata setannya tuh kita sendiri gitu ya. Ternyata, nah ternyata psikologis tuh gangguan mental, kesehatan mental, bukan cuma negatif doang nih. Kadang kita tuh berkuar-kuar, semua gangguan mental negatif, kesehatan mental pasti negatif gitu ya. Padahal dalam diri kita pun ada sisi positifnya. Kalau teman-teman mau cari dari Martin Seligman kalau nggak salah, itu ada psikologi positif. Nah, di situ mungkin kita bisa mengeluarkan lebih banyak di bulan Ramadan ini. Pertama tadi, menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, terus menahan emosi gitu ya. Nah, dari situ tuh psikologi positif membuat kita gitu ya, introspeksi diri. Oh, negatif kita tuh seperti apa sih sifat negatif kita? Ya, kita sering banget bohong, kita sering banget ini gitu. Nah, di bulan Ramadan, kita refleksiin diri dalam sisi positifnya. Karena setiap orang pun mempunyai sisi positif masing-masing. Nah, tergantung orangnya sendiri, mau dibangkitkan atau enggak gitu ya. Di lingkungan yang baik atau enggak. Karena kalau nggak dibangkitkan, nggak dapat lingkungan yang baik, nggak bakalan muncul gitu sisi positifnya gitu.
karena kita tuh kadang temen gue kok negatif mulu nih, gue jadi kayak gitu negatif loh, kok disalahin teman kita gitu loh. Padahal dari kita sendiri bisa diperbaiki gitu. Jadi cobalah lihat dari diri kita sendiri dulu sebelum lihat ke orang lain gitu loh. Kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh tetap istilahnya tetap kayak ya udah tahu gak ada pendirian walaupun kita tuh di lingkungan yang kurang baik gitu lah. Dan juga gimana caranya ningkatin kemauan kita nih untuk berubah, untuk masalah. Lingkungan yang gak baik tuh kita harus seperti apa gitu ya. Kita pun harus berbaur atau dibaur ya. Kalau ada dua kata itu. Mau kita yang ubah lingkungan tersebut atau kita yang diubah sama lingkungan tersebut gitu. Bahkan tadi ada pendirian gitu ya. Aku tuh termasuk mempunyai prinsip gitu. Kayak dulu ada organisasi di Halimun jauh banget gitu ya. Rumahku di Bekasi gitu. Naik kereta dan itu organisasi sampai malam rapatnya. Sampai Halimun tutup pun kita lanjut rapat gitu kan. Jadi kita juga rasain ya. Iya, sama ya. Nah, prinsip aku dari awal perkuliahan tuh udah bilang ke kakak tingkatnya atau ketua organisasinya, aku hanya bisa sampai maghrib. Jadi maghrib udah aku angkat tangan gitu. Itu pertama kali aku masuk organisasi. Jadi walaupun teman-teman atau kakak-kakak punya prinsip, ungkapin aja. Jangan sampai prinsip itu hanya terpendam gitu ya. Terus nyalahin orang lagi kayak, tuh harusnya lo segini, tapi kenapa enggak? Ya teman-teman nggak bilang, gimana orang bisa tahu gitu ya. Aku sepakat sama Kak Uswah nih Kak. Jadi kita tuh punya hak gitu ya Kak untuk menyampaikan prinsip kita. Kalau misalnya aku tuh waktu dulu mungkin kakak-kakak atau teman-teman tahu ya FT itu mayoritas laki-laki gitu. Iya, aku tuh dari prodi pendidikan teknik bangunan. Jadi itu benar-benar mungkin 3/4 ya, 3-nya cewek 4-nya cowok. Itu benar-benar banyak banget cowoknya. Dan di kita tuh ada ada culture itu harus tos gitu. Kalau ketemu cutting dan lain-lain itu harus tos, mau cewek mau cowok. Aku tetap punya prinsip buat akhirnya aku nggak bersentuhan Kak. Jadi aku tetap kayak gini walaupun itu ketemu cutting, ketemu teman-teman cowok-cowok gitu ya. Walaupun cutting ya ada rasa nggak enak gitu sebenarnya aku gitu kayak ya Allah nggak enak gitu ditolak nih sama teman-teman. Tapi itu bentuk prinsip kita. Itu yang akhirnya menjaga kita kakak-kakak ya kayak gak akan tuh cowok-cowok tuh gak akan berani buat akhirnya nyentuh gitu ya Kak. Karena emang dari kitanya udah mulai ngejaga luar dan batas itu yang tadi sama Kak Uswah. Terus yang kedua kalau misalnya aku tuh tadi kita tuh butuh ketika kita punya lingkungan yang kurang baik, maka kita harus ada lingkungan lain yang sebenarnya udah baik Kak. Jadi teman kita buat akhirnya bisa ngingetin kita gitu. Ini mungkin di introspeksi diri juga masuk dari salah satu caranya itu adalah kita berteman dengan orang-orang yang positif, berteman dengan orang-orang yang soleh gitu. Jadi ketika kita salah, ini kita di lingkungan A ini masih kurang baik gitu. Tapi kita punya lingkungan B yang baik. Jadi ketika kita mau melakukan kesalahan di lingkungan A, lingkungan B ini yang akan diingatin kita gitu. Sekarang ngambil masih teori. Jadi di situ Kak lingkungan positif aku gitu. Walaupun di FT di teknik banyak cowoknya, kumpulnya sampai jam berapa, akhirnya kakak-kakak mentor dan teman-teman aku dalam satu kelompok itu yang ngingetin aku gitu kalau aku udah mulai lenceng. Sama sih Kak, aku juga sampai sekarang alhamdulillah masih ada kelompok mentornya. Jadinya kayak alhamdulillah kayak masih ada yang lingkungan yang positifnya nih. Walaupun ya alhamdulillah selama ini kayak aku di kegiatan di Sahabat Sebaya terus juga di mentor ini itu kan kayak memang lingkungannya mayoritas memang positif ya alhamdulillah. Cuma yang memang berfokus di agama tuh ada di lingkungan mentoring ini gitu kayak jadinya jadi reminder juga nih buat aku kalau misalkan aku males mentoring gitu ya kayak ini nih kesempatan aku nih di mentoring buat sharing dan menemukan lingkungan yang aman gitu loh kayak karena aku tuh kayak safety banget gitu loh kalau misalkan lagi mentoring gitu. Recharge iman juga Kadang-kadang ini kayak ada orang yang belum pakai jilbab panjang atau apa kayak segan gitu ya untuk masuk ke mentoring atau apa. Tapi mereka tuh sebenarnya terbuka banget ya. Iya, Ternyata terbuka banget buat teman-teman semua yang mau mentoring. Karena menurut aku sampai sekarang alhamdulillah aku juga masih mentoring. Jadi lebih bikin semangat aku untuk menjadi positif lagi gitu. Karena pas aku refleksiin diri lagi tuh kayak kakaknya tuh
punya kesibukan lain, katanya bekerja, tapi masih sempat-sempatnya datengin kita gitu loh. Iya. Yang kita aja mau gak ketemu tuh males banget rasanya gitu ya. Walaupun 1 orang, 2 orang, aku pernah sampai mentoring coba 2 orang, atau aku sendiri gitu. Pernah juga. Terus kayak, wah kayaknya keren banget nih, kakaknya aja yang segitu banyak bebannya gitu ya. Apalagi kalau yang udah nikah, atau punya anak gitu, sampai bawa anaknya untuk mentoring. Kayak mereka tuh luangin waktunya Masya Allah banget gitu ya. Sedangkan kita yang ya udah kita sendiri izin aja gampang gitu ya, ke kampus aja tiap hari, tapi kok mentoring masih males ya. Itu juga refleksi diri aku sendiri ya, karena kadang-kadang tuh imannya turun. Gimana sih kalau iman turun tuh harus banget ketemu ke kampus cuma buat mentoring. Jangan lupa ya teman-teman yang ikut mentoring jangan bolos. Jangan malas guys. Dan sampai grupnya sepi. Apalagi dianggurin kakaknya. Parah Jangan. banget kalau sampai dianggurin. Atau mungkin kalau ada yang mau ikut mentoring nggak apa-apa, hubungi aja ya Leka. Nanti kan jangan lupa nanti kan. Dalam proses sesi self reflection ini atau introspeksi diri ini kan mungkin ya nggak selalu mulus gitu ya, kayak tadi suka ada yang malas terus tiba-tiba jadinya dari kalau sudah bilang cuma berdua doang mentoringnya, orang-orang yang pada nggak datang itu kan jadi salah satu tantangan gitu ya, kehambatan. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri nih kan kakak berdua mentor nih atau mungkin sebagai mentee juga gitu ya. Nah, yang kakak rasakan tantangan itu apa sih untuk introspeksi diri gitu? Terutama mungkin dalam remaja gitu ya. Kalau introspeksi diri di malam hari yang bakal jadi tantangannya itu adalah salah satu kita kecapean. Nah itu karena capek biasanya akhirnya malam tuh nggak muhasabah gitu, jadilah tidur gitu, atau nggak ngisi jurnal Ramadan gitu, jadilah nggak bisa terevaluasi nih kita hari ini apa yang kurang gitu, apa yang belum gitu. Terus juga mungkin itu ya tadi kecapean yang dirasakan oleh mahasiswa di bulan Ramadan. Terus kalau misalnya muhasabah terkait kayak misalnya dengerin teman, kadang mungkin bulan puasa tuh karena puasa, jadi kita tuh kayak lebih, walaupun udah ditahan ya, udah ditahan ini setannya, tapi lebih emosian gak sih kalau misalnya Iya, kadang tuh emang kadang suka emosi muncul aja gitu, marah apa gimana, apalagi dibagi gitu. betul banget ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel gitu. Nah itu padahal misalnya kayak ada orang ngasih kritik gitu buat kita introspeksi diri, akhirnya kita masih ngehambat menolak gitu dari saran itu, karena kitanya yang emosian, kitanya yang panas nih, udah panas tengah siang malah dikasih tahu sama orang gitu ya. Nah itu mungkin jadi hambatan kalau misalnya introspeksi di bulan Ramadan ya, khususnya sebagai mahasiswa. Teman-teman mungkin terhambat di malam hari gak bisa journaling, mungkin saran aku bisa di sore hari kali ya Dil ya. Di sore pulang dari kuliah udah ngapain aja sih hari ini, oh nanti malam tinggal apa nih, jadi punya target juga untuk malam tuh apa sih, kurang berapa juz sih, kurang berapa halaman gitu ya. Itu bisa ditargetin di sore kalau teman-teman malam tuh udah capek banget. Nah itu mungkin kalau dari aku, jadi aktivitas yang sebanyak apapun menurut aku bulan Ramadan tuh ideal ya, akhirnya bulan ideal yang buat kita gimana sih di bulan ini kita bisa positif diri kan, ya positif vibes banget nih diri kita gitu, bukan untuk teman-teman gitu, tapi untuk diri kita sendiri. Kita di bulan Ramadan tuh udah mencoba banget bertahan biar kita nggak parah-parah, nggak emosian, tapi kan kadang ada aja gitu godaannya, kayak dengar cerita dari teman begitu-begitu, juga dikit, terus apa-apa juga banyak, dan berkumpul menjadi satu emosi yang negatif. Akhirnya jadi kayak kita berkumpul gitu kayak, iya, dia ternyata begitu, begini, begitu. Akhirnya ya berkumpul gitu lah Kak, emosi negatifnya kayak susah mengendalikan diri. Nah itu kira-kira menurut Kak Adila, kayak dari dulu ya berhenti ke Kak Uswa, itu gimana Kak kita mengatasi hal itu, emosi negatif itu? Mungkin ini sangat islami sekali mungkin ya kata-kata itu tuh di zikir sih. Kadang kayak apa ya, kita ingat Allah tuh ya langsung gimana ya, emosi-emosinya tiba-tiba turun aja gitu, dibanding kayak kalau misalnya ketemu hal-hal yang ini tuh gak sesuai nih sama kita, itu tuh coba kalau misalnya kita harus istighfar, tapi istighfarnya tuh bukan kayak bukan itu adanya bukan sampai malu-malu gitu, istighfar yang sebenarnya bener tapi nggak bener-bener banget gitu. Mungkin bisa istighfarnya tuh sambil kita pahami juga kayak semoga ya Allah ampuni hamba gitu. Mungkin bisa jadi hal-hal yang terjadi saat itu adalah dosa kita sebelumnya gitu, karena kita udah berdosa sebelumnya, jadi akhirnya Allah kasih kayak ini biar kamu ada apa ya bahasanya kifarat lah, bisa biar dosa
kamu dihapus, aku kasih ujian ini gitu. Mungkin kata orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita emosi, udah itu kan mikirnya suzon kemana-mana. Tapi kalau misalnya tadi dipikirnya husnuzon membuat penghapusan dosa kita, maka kita akan langsung kayak astagfirullah, ya Allah, alhamdulillah dosa-dosaku sampai akhirnya kita dapetnya kayak gini gitu. Mungkin pengalaman dari mental coach ini ya, Iya. untuk atlet-atlet bisa diterapin juga gitu sama kita semua. Dari pernafasan tadi naik turun, itu kan nggak ada tekniknya gitu ya. Nah ternyata tuh ada tekniknya, pernafasan yang baik gitu. Yang menahan emosi itu mungkin ditahan dulu, tarik nafas, tahan 4 detik, keluarin gitu. Nah itu harus berkali-kali. Karena teknik itu pun nggak bisa sekali. Jadi kayak tadi, nggak bisa nih, udah nggak keburu zikir, udah nggak keburu nafas gitu ya. Udah emosi aja muncul gitu ya. Kebiasaan kita dimulai dari bulan Ramadan ini gitu. Mungkin Allah menakdirkan bulan Ramadan ini buat segelintir orang tuh sebagai bulan perbaikan. Buat nanti kedepannya lebih konsisten lagi nih untuk zikirnya, untuk tahan emosinya gitu ya. Jangan sampai di bulan Ramadan doang tahan emosinya gitu kan. Ternyata bulan-bulan lainnya pas lagi di kereta sama aja udah marah-marah gitu. Di motor udah marah-marah, ada yang nyenggol dikit gitu. Itu sih, jadi di bulan Ramadan coba kita terapin latihan nafasnya yang baik tuh seperti apa. Mungkin sekarang banyak searching ya di ChatGPT, itu tuh ada teknik latihan nafas yang benar seperti apa. Jangan sampai coba udah ngomong banget gitu ya, jadi nggak selesai juga, emosinya pun jadi nggak turun gitu teman-teman. Jadi menurunkan emosi pun ada tekniknya. Oke, nah tadi kan aku juga sempat mention ya Kak, terkait apa ya tugas yang dikerjakan dalam satu waktu tapi tugasnya sekaligus banyak itu juga termasuk dalam distraksi ya Kak. Nah aku tuh kadang juga sebenarnya aku termasuk yang itu sih Kak. kayak pengen cuma selesai karena pengen ngerjain tugas yang lain dengan tenang gitu Kak, dan bisa main-main lah intinya sama hari-hari lain gitu, nggak mau cuma berkutat di tugas gitu Kak. Nah aku tuh kalau menurut Kak Uswah ya Kak, itu gimana kalau pakai cara Kak Uswah kita bisa mengelola waktu agar kita bisa mengerjakan tugas akademik, organisasi maupun itu kerja, tapi maksudnya nggak ngoyo gitu, nggak dikerjain dalam satu waktu tapi hasil juga efisien. Itu gimana sih Kak caranya? Oke, kalau ini aku dapat pengalaman ya dari guru aku dulu pas magang gitu. Kebetulan aku magang di HR tapi pengalamannya luar biasa, nggak cuma HR gitu kan. Kalau gak ada ya Kak? Iya, kalau kan yang semuanya kerjain gitu. Nah, di pengalaman itu bapaknya bilang kita bagi waktu bisa 8-8-8. Kita kan punya 24 jam ya. Terserah teman-teman mau dibagi 3 kah, mau dibagi 4 kah. Nah, itu ada apa aja sih? Misal kerjaan, ibadah, keluarga, sama main. Kayak tadi scroll sosmed gitu. Jadi kita pun punya waktu tersendiri. Mungkin sebagian orang bilang, oh terstruktur banget mah ini sih sifatnya. Sifatnya emang terstruktur. Tapi balik lagi ke teman-teman, apakah mau tetap kayak gitu kehidupannya yang melenceng sana, melenceng sini, atau mau yang terstruktur? Apa sih tujuan hidup ini gitu kan ya lagi-lagi. Nah dari aku tadi 8 jam ibadah, 8 jam mungkin bisa bekerja ataupun kuliah gitu ya. Kalau kita hitung tuh rata-rata 8 jam dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ibadah tuh kita bagi-bagi, bukan cuma 8 jam tuh full 8 jam malam ibadah terus kan enggak ya. Kita sholat 5 waktu aja berapa? Kita sholat tahajud berapa? Kita sholat duha berapa? Maghrib isya berapa? Nah, dari situ kita punya jam-jam khusus gitu. Ya kita bisa scroll sosial media dan kita batasin lagi-lagi dari study gitu ya. Oke, scroll sosial media 1 jam 2 jam. Toh kita nggak dapat apa-apa juga dari situ gitu kan, kecuali teman-teman punya targetnya mau buat apa nih? Oh mau cari konten-konten yang berhubungan dengan sisi psikologis. Kayaknya gue harus hari ini punya perkembangan otak gue tuh apa, yang mau hari ini tuh apa. Mungkin dari scroll sosial media, dari buka laptop tuh bisa ketemu gitu ya. Jadi aturlah jam kalian sesuai kemampuan kalian sendiri gitu. Nah, mentor aku tuh bilang kalian coba bikin di bulan Ramadan itu sebuah aturan gitu. Misal kalau kakak bikin aturan, kakak gak akan buka sosmed sebelum kakak selesai 1 juz. Nah kayak gitu. Terus akhirnya awal-awal tuh aku masih susah nih. Tapi aku coba ngikutin, tapi aku masih bertahap ya, karena aku baru dengarnya tuh sebenarnya kemarin tuh sebelum Ramadannya ini gitu. Jadi aku masih bertahap, jadi kayak aku sebenarnya sosmednya tuh sosmed WA ya, karena kan kombinasi banyak gitu ya. Banget kan sih Bang. Jadi agak ribet gitu, maksudnya kayak kadang nggak fokus gitu tilawah gitu. Makanya kalau aku akhirnya aku kayak bener juga, aku dia bikin aturan buat diri aku tuh, aku harus minimal 1 lembar buka WA
udah tutup, satu lembar lagi buka WA, tutup, satu lembar lagi buka WA, tutup gitu. Jadi walaupun akan lebih lama daripada aku tilawah seperti biasanya, atau walaupun aku akan jadi agak slow respon sama temen aku, sama punggal-punggal aku atau bagian aku, tapi aku tetap bisa menjalani dua-duanya gitu. Oke, berlanjut tadi terkait cerita-cerita Kak Adil sama Kak Uswa nih terkait sosial media, terus tadi kita udah beralih terkait ini ya tadi apa namanya introspeksi diri buat Ramadan. Nah, aku tuh mau nanya nih Kak, ada nggak sih cerita dari kakak-kakak ini yang menginspirasi, yang membuat kakak ini ada perubahan, bisa dibilang perubahan langsung ke positif gak gitu, perubahan positif yang membuat kakak ini tapi dalam artian introspeksi diri ya Kak, introspeksi diri yang membuat kakak ini berubah menjadi lebih positif yang kakak lakukan di bulan Ramadan tapi lanjut sampai masa kini. Kalau aku journaling. Pertama kali journaling tuh mungkin Ramadan planner ya. Itu tuh ngebantu aku banget buat jadi diri aku tuh lebih terstruktur gitu. Oke, Ramadan planner targetnya apa? Tadi lagi-lagi target gitu ya. Targetnya apa? Kita udah checklist berapa nih? Dan kita nggak checklist berapa. Nah, itu berlanjut ke setelah bulan Ramadan. Walaupun udah nggak ada Ramadan planner, kita bikin planner sendiri. Itu termasuk melatih kita gitu ya. Gimana sih ini? Emang perjalanan gue sehari-hari seperti apa sih? Gitu kan ya. Nah, itu kan melatih kita gitu. Jadi refleksiin diri kita. Kalau sehari-hari tuh banyak waktu yang terbuang sia-sia loh ternyata gitu. Kan di bulan Ramadan udah selesai nih. Kuliah sampai sore. Gitu aja kita nggak ngapa-ngapain, cuma bengong aja. Berarti kan itu waktu-waktu tersisa kita kan, yang sebaiknya kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nah itu aku lakuin dari journaling itu. Mungkin journaling itu bukan sebatas planner, tapi bisa teman-teman cerita gitu kan. Karena kata psikolog mahal ya. Lagi benar udah sahabat sebaya juga kan bisa membantu teman-teman atau PTLBK gitu ya, yang sudah memfasilitasi. Teman-teman coba aja nyatet di buku sendiri gitu. Kadang emosi itu bisa dikeluarkan dari buku sendiri gitu. Aku suka targetin kata-kata positif dan kata-kata negatif yang ada di buku tersebut. Misal kebanyakan kata negatif, oh gimana nih cara aku membangun diri aku jadi positif. Berarti aku harus banyakin kata-kata positif di hari selanjutnya. Gitu. Jadi aku jumlahin tuh, sempat aku jumlahin, oh negatifnya ada 20 nih, besok harus berkurang 5 lah setidaknya kata-kata negatif itu gitu ya. Kalau kata-kata negatif capek, terus aku males, itu tuh dihilangin gitu ya. Nah itu alhamdulillah berpacu sama perilaku kita nanti sehari-hari. Dari Kak Adila dan juga Kak Usman, gimana sih caranya untuk tetap mempertahankan habit dari diri ini biar bisa tetap konsisten untuk refleksi diri, dan apa nih pesannya nih buat teman-teman yang mau coba untuk refleksi diri? Mungkin teman-teman atau kakak-kakak pernah dengar kata-kata kita hari ini harus lebih baik daripada kita kemarin, dan kita besok kita harus lebih baik daripada kita hari ini gitu. Jadi evaluasi itu mau bulan Ramadan, mau bukan bulan Ramadan, itu tuh benar-benar perlu gitu ya. Introspeksi itu perlu gitu. Evaluasi ini salah satu poin besar yang ada di dalam situ, yang berkontribusi luas gitu ya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita evaluasi organisasi doang yang dievaluasi. Mungkin selain dari cara-cara yang tadi disebutkan, itu juga bisa juga kita lakukan dengan cara konseling nih, karena kan kita tadi kayak perlu juga nih orang lain, ketika kita udah nggak bisa menilai diri kita sendiri, kita perlu bantuan orang lain yang pastinya kita harus perlu orang lain yang objektif gitu ya, salah satunya dengan konseling dengan psikolog gitu ya. Benar gak sih Kak Pinka? Bener banget tuh Kak Lola. Nah tadi udah dibilang juga ya sama Kak Uswa sama Kak Adila ini bahwa introspeksi diri itu caranya nggak cuma satu loh teman-teman, ada banyak dari berbagai cara gitu. Salah satu tadi lewat konseling yang dibilang sama Kak Lola. Nah kebetulan banget nih kita di PLPBK UNJ, jadi kakak-kakak kita menyediakan sesi konseling gratis loh Kak buat para sivitas UNJ. Iya Kak. Nah ini juga kebetulan di PLPBK ini kita nggak cuma menyediakan psikolog nih Kak, tapi juga konselor sembahyang kayak aku sama Lola. Iya, betul. Pilihan waktu sama konselornya pun juga beragam Kak. Jadi kita nggak cuma milih satu hari selalu sama psikolog ini, enggak. Kita juga beragam. Di sana ada berbagai psikolog dan psikolognya pun juga cuma psikolog dari psikologi ya Kak, tapi ada juga dari konseling ya, konselor dari bimbingan konseling gitu Kak. Ini juga nggak harus masalah akademik kok teman-teman, bisa masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah magang pun itu juga bisa dikonsultasikan ke PLPBK UNJ teman-teman. So nunggu apa lagi teman-teman, langsung hubungi PLPBK UNJ. Kami siap menjadi teman cerita kalian. Berbagi cerita, melangkah bersama. Wah, itu keren banget ya, karena memang tujuan dari podcast ini adalah selain tadi kan kakak-kakak berbagi cerita nih terkait perspektif masing-masing, dan
harapannya dari cerita-cerita itu bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman sobat sebaya juga yang nonton, sehingga nanti kita bisa melangkah bersama menuju lebih baik. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Dadah.